Halo semuanya, hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dalam ekonomi internasional, yaitu mata uang, serikat mata uang, dan nilai tukar. Jangan khawatir, meskipun terdengar berat, kita akan bahas dengan cara yang simpel dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Yuk kita mulai. Di slide ini kita bisa melihat gambaran umum presentasi kita. Kita akan membahas karakteristik dan fungsi mata uang. Apa itu serikat mata uang, serta faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar. Tujuan kita hari ini adalah supaya kalian punya pemahaman mendalam tentang bagaimana peran mata uang dan nilai tukar ini dalam dunia ekonomi global. Materi ini sangat relevan buat kalian yang ingin ikut Olimpiade Ekonomi karena sering keluar dalam konteks globalisasi ekonomi. Pertama, apa sih sebenarnya mata uang itu? Mata uang adalah alat tukar yang umum digunakan dalam transaksi ekonomi. Ada berbagai jenis seperti mata uang fiat, ini yang biasa kita pakai sehari-hari, dikeluarkan oleh pemerintah seperti rupiah. Ada juga mata uang komoditas, dulu emas dan perak pernah dipakai. Selain itu, kita bisa membedakan antara mata uang lokal dan internasional. Contohnya, rupiah adalah mata uang lokal, sedangkan dolar AS sering digunakan sebagai mata uang internasional. Kenapa mata uang itu penting? Nah, fungsi utamanya ada 3 sebagai alat tukar. Jadi kita nggak perlu barter lagi. Yang kedua, sebagai satuan hitung. Ini untuk menentukan harga barang. Dan yang ketiga, sebagai penyimpan nilai. Kita bisa menabung dan menggunakan uangnya nanti. Tanpa mata uang yang stabil, perdagangan bisa terganggu dan kepercayaan masyarakat terhadap ekonomi bisa menurun. Perjalanan uang itu panjang banget. Awalnya orang barter barang, misalnya ayam ditukar beras, tapi cara itu nggak praktis. Lalu muncullah uang komoditas seperti emas. Setelah itu muncullah mata uang kertas dan sistem moneter modern. Setiap perkembangan ini dipengaruhi oleh situasi ekonomi, politik, dan sosial yang terus berubah. Yang kedua kita akan bahas serikat mata uang atau currency unions. Serikat mata uang itu seperti klub negara-negara yang sepakat untuk menggunakan satu mata uang atau punya kebijakan moneter yang selaras. Tujuannya jelas, biar perdagangan antar negara makin lancar, biaya transaksi berkurang, dan ekonomi jadi lebih stabil. Jadi mereka seperti berbagi dompet, dengan harapan semua jadi lebih efisien. Contoh paling terkenal adalah euro yang digunakan banyak negara Eropa. Selain itu, ada juga East Caribbean dolar yang digunakan oleh beberapa negara di Karibia. Serikat seperti ini bisa membantu menyatukan kebijakan ekonomi, tapi tentunya tetap punya tantangan tersendiri. Serikat mata uang bisa meningkatkan perdagangan karena nggak perlu tukar-tukar uang antar negara, tapi mengelolanya nggak gampang. Negara anggota bisa punya kondisi ekonomi yang berbeda-beda. Misalnya, satu negara lagi krisis, yang lain stabil, tapi tetap pakai mata uang yang sama. Nah, itu bisa jadi sumber masalah. Yang ketiga kita akan bahas nilai tukar. Nilai tukar itu rasio atau harga mata uang suatu negara dibandingkan mata uang lain. Contohnya, 1 dolar Amerika Serikat bisa bernilai Rp16.000. Nilainya berubah-ubah tergantung permintaan dan penawaran. Ada 2 sistem, nilai tukar tetap dan mengambang. Keduanya punya kelebihan dan kekurangan. Nilai tukar bisa naik turun karena banyak faktor, misalnya inflasi. Kalau harga-harga dalam negeri naik terus, nilai tukar bisa melemah. Suku bunga juga berpengaruh karena investor suka tempat yang kasih imbal hasil tinggi. Stabilitas politik dan performa ekonomi juga penting. Kalau suatu negara sedang krisis, nilai tukarnya bisa anjlok. Nah, kenapa nilai tukar penting? Karena dia mempengaruhi ekspor impor. Kalau rupiah melemah, barang Indonesia jadi lebih murah di luar negeri. Bagus buat ekspor. Tapi sebaliknya, impor jadi lebih mahal. Nilai tukar juga bisa memicu inflasi atau memperlambat pertumbuhan ekonomi.
Jadi pemerintah harus hati-hati banget dalam mengelolanya. Jadi hari ini kita belajar bahwa mata uang, serikat mata uang, dan nilai tukar bukan cuma istilah ekonomi, tapi punya dampak nyata buat kehidupan dan perekonomian negara. Semoga kita jadi lebih paham dan bisa menjelaskan konsep-konsep ini dengan percaya diri saat Olimpiade nanti. Terima kasih ya sudah menyimak. Sekarang giliran kalian. Ada yang ingin ditanyakan? Kita bisa diskusi bareng, jangan ragu karena pertanyaan atau bertanya adalah bagian dari belajar.